Om Swastiastu. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin di SD Negeri 6. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Bapak Kepala Kabid TKSD Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Pupuan, yang kami hormati Bapak Ketua P2M, yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 6 Tujungan beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin karena telah berkenan menghadiri undangan dari kami. Izinkanlah saya terlebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa. 4, sambutan-sambutan. 5, istirahat snack. 6, pemaparan materi balista. 7, istirahat makan siang. 8, lanjutan materi balista. Dan 9, presentasi serta diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua P2M dari Indonesia. Kemudian Bapak Korwil Kecamatan Pupuan sekaligus diwakili oleh Ketua KPS. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SD 6 Tujungan. Bapak Ibu guru di SD 6 Tujungan selamat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa yang Tuhan Yang Maha. Nah ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan ya bisa berjalan sebagaimana kami, karena setiap tahun sasaran profit dari DKM ini berbeda-beda dan ditentukan oleh kampus. Oleh karena itu saya kebetulan mengusulkan karena kita anggap bahwa dengan pandemi 2 tahun lebih ini, jadi anak-anak di sekolah mengalami keterlambatan dalam membaca, menulis dan bercerita. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengambil tema balista ini, membaca, menulis, bercerita untuk di Kecamatan Pupuan yang menjadi sekolah sekarang adalah SD Negeri 6 Tujungan. Jadi lengkapnya daripada kegiatan kami, pelatihan, pendampingan, balista, baca tulis cerita untuk guru dan siswa di SD Negeri 6 Tujungan guna mendukung AMBK. Nah, pendampingan kita berikan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 6 Tujungan, sedangkan pendampingan kita akan berikan kepada siswa yang ada di siswa sasaran yang dipilih ada di SD Negeri 6 Tujungan. Kenapa kita melakukan pendampingan? Karena yang mengajar sejatinya adalah guru yang ada di sekolah ini. Jadi kami dari tim Tabanan tentu memiliki keterbatasan. Sejatinya gurulah yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kegiatan ini kami seperti yang kami katakan tadi, dan sebelumnya perlu kami sampaikan ke Pak Kabir bahwa kegiatan ini diusulkan oleh 3 orang. Saya diusulkan sebagai ketua, yang kedua adalah Bapak Dr. Agus Diarta sebagai anggota, dan Ibu Yansa juga sebagai anggota. Nah kebetulan
kebetulan dua rekan kami ini pada hari ini berhalangan hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa hadir dengan kita. Baik, saya lanjutkan. Memang yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah kegiatan kedua ini adalah rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran kegiatan membaca yang ada di sekolah yang disebabkan pada saat proses dilakukan pembelajaran dan sehari-hari dinilai kurang efektif dan tidak mengembangkan sebuah minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam para siswa. Nah, ini juga dibarengi juga kemarin dengan adanya pandemi selama 2 tahun, sehingga anak-anak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Begitu juga saya kutip dari data yang menunjukkan rendahnya literasi membaca bangsa kita saat ini dan di masa depan akan membuat Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena menempati sementara ranking ke-62 dunia. Jadi kita sebagai hari dari 70 negara yang berkaitan dengan tingkat literasinya, atau berada di gambar di atas adalah kartun. yang menjadi 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini kami ambil berdasarkan data survei yang dilakukan oleh PISA, yaitu Program for International. Otak adalah organ gerak aktif yang berada di tubuh. Di manakah letak otot di dalam tubuh? Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019 saja kita berada di Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan dalam bentuk yang sebenarnya adalah satu, belum kita dapatkan update-nya. Oleh karena itu, membaca merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa di SD, karena kemampuan membaca berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Membaca, menulis adalah suatu proses yang digunakan dan dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh gurunya. Membaca IKD Agus Ade Winanda kelas 5. Gambar yang disebut sesuai kenyataan dan bentuk yang sebenarnya adalah gambar ilustrasi. pemahaman. Nah, dengan beberapa hal yang tadi, Kemang Agus Sadiastawa kelas 5. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot. harapan kami nantinya siswa yang telah mendapat pendampingan atau guru yang telah mendapatkan pelatihan dapat menyampaikan Kurang tepat jawabannya, ya silakan dulu. siswanya yang telah mendapatkan pendampingan diharapkan dapat Pada Agus Sadiastawa kelas 5. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya benar ya. yang dari kegiatan tersebut. Jadi tujuannya adalah nanti diharapkan siswa itu kemampuannya meningkat dalam hal membaca, menulis dan bercerita. Apa yang dibaca, apa yang ditulis, apa yang diceritakan itu sudah barang tentu menjadi materi dari pelatihan ini. Sehingga untuk siswanya sudah barang tentu akan menjadi pendampingan. Jadi diharapkan dari kegiatan itu Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa membuat model-model pembelajaran yang menyenangkan. Das Guru dari kelas 1, kelas 2, yang gunakan sirip untuk aplikasikan nantinya di kelas masing-masing. Sehingga ini akan adalah sila yang dilambangkan dengan lambang yang akan kita ikut nantinya. Jadi kita evaluasi nantinya untuk di bagian akhirnya apakah dengan pelatihan dan pendampingan ini kemampuan membaca dan bercerita meningkat. Itu tujuan akhirnya. Jadi tujuan besarnya
adalah menumbuh kembangkan budaya literasi. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan program dari pemerintah, apakah itu yang masih ada di K13 maupun yang ada di kurikulum merdeka. Jadi program literasi merupakan ide besarnya. Yang udah gitu, untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan di sekolah agar menjadi literat. Yang berikutnya menjadikan sekolah yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuannya. Untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Juga berikutnya juga untuk mengetahui program literasi membaca, menulis dan bercerita dalam mensukseskan program pemerintah AKM, jadi asesmen kompetensi minimum. Ini bisa nyambung dengan program dari dinas pendidikan. Yang berikutnya tujuannya adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari program literasi yang ada di satuan pendidikan. Yang berikutnya juga untuk mengetahui solusi yang tepat kira-kira untuk dikembangkan pada program literasi ini. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan nanti membuat metode, model, strategi belajar yang menyenangkan yang kira-kira bisa dijadikan sebagai acuan literasi. Nah, demikian yang dapat Pak Kapit, demikian yang dapat kalian, demikian yang dapat saya. Pertama di Indonesia adalah nama saya Niketut Ayu Sujartini. Gimana tadi pembelajarannya Pak Guru? Baik. Hah? Senang nggak? Senang. Gimana belajarnya, rasanya nyaman atau gimana? Nyaman. Biasanya kalau hari-hari lain gimana belajarnya, apa seperti ini juga? Iya, seperti ini. Nyaman. Senang ya, senang diajar ini ya. Apa terus kalau dapat hadiah nanti gimana? Hah? Senang sekali. Senang sekali ya, ya. Ya, makasih ya. Semangat. Siapa? IKD Agus IKD Agus Rasya Adnyana. Rasya. Rasya Ya. Adnyana. Ya. Gimana tadi kesan-kesan belajarnya dengan Pak Guru? Sangat senang dan baik untuk belajar. Oh. Sangat memberi kegiatan, memberi pengetahuan. Memberi pengetahuan. Terus apa lagi? Terus dikasih, kalau juara satu tadi dikasih hadiah gimana? Senang. 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 Terus gimana kalau besok-besok belajarnya gimana? Semangat kan? Semangat. Nah, dikasih pelajaran dan kasih hadiah sama Pak Guru ya? Ya. Oke, makasih ya. Sudah ikut belajar menyenangkan ya. Ya, nanti ini buat apa? Jadi ke sekolah bawa minum ya. Lagi semangat. Sekali lagi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Namanya? Balisa. Baca. Tulis cerita. Pesan dan pesan Tiang terhadap program ini semoga dilanjutkan. Untuk Tiang di sekolah, terima kasih juga ilmunya kemarin pas dapat pelatihan, sehingga saya bisa membuat suatu media yang menarik untuk siswanya agar nanti kedepannya lebih bagus. Program ini dilanjutkan dan program Balista ini berjalan dengan baik. Semua sekolah dapat pelatihan-pelatihan seperti membuat permainan-permainan yang yang dipraktekkan nanti di dalam pembelajaran agar
tercapainya pembelajaran yang menyenangkan. Untuk pesan untuk mungkin teman atau guru sejawat, apa yang disampaikan Pak Adi untuk teman sejawat lah? Untuk pesan untuk teman sejawat agar ikut juga berpartisipasi, ikut juga membuat media pembelajaran yang menarik agar semua anak-anak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Namanya memakai alat peraga, ya, memakai alat peraga. Di samping itu dalam pengerjaan pembelajaran juga ada istilahnya itu diberikan suatu hadiah lah, walaupun sedikit, reward terhadap anak itu. Ya, anak ini rasa bangkit untuk belajar itu memang termotivasi. Nah itu Pak Dwi. Kedepannya seperti apa harapan? Nah, untuk kedepannya harapan dia ini supaya ya bisa lah dilanjutkan lagi untuk kelas yang lain. Untuk sekolah yang lain juga, kelas yang lain, supaya ini betul-betul anak itu menikmati di dalam suatu pembelajaran. Nah, menambah juga ilmu pada guru. Nah, itu Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas kesan dan pesannya. Tolong like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis.